kelas 5 masih dalam pembelajaran jarak jauh bersama Pak Ahmad yang menyenangkan. Ingat selalu pesan Pak Ahmad dalam belajar ya. Laksanakan pembelajaran dengan senang hati, riang gembira, enjoy, tidak ada keterpaksaan, dan selalu laksanakan segala kegiatan diawali dengan senyuman supaya pembelajaran kita lebih bermakna. Nah, pada kali ini kita akan belajar tema 8 lingkungan sahabat kita pada subtema 1 usaha pelestarian lingkungan. Pembelajaran 1 dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Alam. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, kalian diharapkan dapat mengemukakan pendapat kalian mengenai usaha pelestarian lingkungan dan manfaatnya bagi kehidupan kita. Juga kalian diharapkan dapat memahami pengetahuan tentang kualitas air dan dampaknya pada kehidupan manusia. Sekarang, mari kita perhatikan gambar berikut. Kegiatan apa yang dilakukan pada gambar tersebut? Ya, kegiatan menanam pohon atau biasa disebut reboisasi. Di manakah kegiatan itu bisa dilakukan? Ya, kegiatan itu bisa dilakukan di halaman rumah, halaman sekolah, perbukitan yang tandus, dan di lingkungan sekitar. Apa tujuan kegiatan tersebut? Tujuan kegiatan tersebut bisa untuk menghijaukan lingkungan dan melestarikan lingkungan. Lalu, apa manfaat kegiatan tersebut? Manfaat kegiatan tersebut dapat membuat lingkungan menjadi asri, menyediakan oksigen yang banyak. Apabila pohon-pohonnya sudah besar, dapat menahan erosi dan banjir. Akar-akarnya pun akan bisa menyerap air hujan dan menyimpannya sehingga bisa menambah persediaan air tanah. Anakku sekalian, ketersediaan air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia. Berbagai upaya dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Sekarang, ayo kita berdiskusi. Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan berdiskusi bersama kelompokmu. Apa syarat-syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak? Air yang layak digunakan sebagai air minum dan untuk memasak harus jernih, tidak berasa, dan tidak berbau. Bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Untuk mencuci pakaian, air yang digunakan harus jernih serta dapat melarutkan kotoran dan sabun. Bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman? Untuk menyiram tanaman, air yang digunakan sebaiknya tidak mengandung zat kimia berbahaya bagi tanaman. Misalnya, air deterjen. Namun, kita dapat menggunakan air bekas cucian bahan makanan atau air hujan untuk menyiram tanaman. Selanjutnya anak-anak, ada air yang aman digunakan untuk memasak dan minum. Namun, ada pula yang sebaliknya. Ayo kita pelajari bersama. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana rasa air laut? Ya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Sebagian besar, sekitar 97% air yang menutupi planet bumi ini
berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Secara rinci, air bersih itu 1. Secara fisik, tidak keruh atau bersih, tidak juga berwarna, tidak berasa, tidak berbau. Suhunya antara 8 derajat sampai 25 derajat Celcius atau kategori sejuk, dan tidak meninggalkan endapan. 2. Air bersih secara kimiawi tidak mengandung racun, tidak mengandung zat kimiawi, harus cukup yodium, pH air atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Dan yang ketiga, secara mikrobiologi, air bersih juga tidak mengandung kuman penyakit. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampung yang sangat besar. Tangki penampungan berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu, orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Namun, sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa air itu, air dialirkan ke atas melalui pipa menuju ke bak penampungan air, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain di rumah. Kita tarik kesimpulan dari pembelajaran tadi. Yang pertama, menanam tumbuhan atau reboisasi sangat bermanfaat bagi pelestarian lingkungan dan menjaga ketersediaan air bersih. Kedua, kualitas air bersih itu harus memenuhi kriteria secara fisik, secara kimiawi, dan secara mikrobiologi. Ketiga, air yang tidak bersih bisa menyebabkan penyakit. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita semua bisa tetap menjaga kelestarian lingkungan kita demi kelangsungan kehidupan kita semua.